Terima kasih banyak Kang Diki berkenan hadir bersama teman-teman dari grup Transdimensi. Nah, ternyata juga grup yang atau ada program yang sudah beberapa lama dipandu oleh Kang Diki ya, berupa talk show di Bandung. Ternyata temanya sama. Kang Diki, mohon sedikit menjelaskan ya tentang kapan nih mulainya Kang Diki dekat dengan atau mengenal nih apa yang disebut biasanya oleh Kang Diki kan masyarakat menyebut komunitasnya Lemurian komunitas ya, bukan hanya Indonesia tapi dunia sekarang ini. Boleh Kang Diki ceritakan ya? Iya Bu, betul Bu. Saya pernah mengadakan grup talk show Transdimensi di beberapa radio di Bandung. Lewat audio saja ya Bu ya, karena Ibu juga bertanya lewat audio. Sebetulnya sudah lama saya tertarik pada yang namanya peradaban ini Bu. Jadi sejak kecil memang saya sudah sangat tertarik dengan yang namanya peradaban. Tapi mulai saya menguak peradaban itu ketika tahun 2007-an. Ketika saya mulai gali sana gali sini tentang peradaban-peradaban yang tersembunyi, dan ternyata saya menemukan beberapa hal yang membuktikan bahwa Indonesia ini sebetulnya adalah pusat dari peradaban yang ada di dunia. Karena di kita dikenal dengan yang namanya benua Mu atau benua Lemurian. Bahkan saya juga pernah menggali beberapa prasasti yang berhuruf dan bertuliskan Lemurian itu di salah satu gunung di Garut di Jawa Barat yang namanya Gunung Sadahurip. Di sana ada huruf dan bacaan, sebetulnya itu baru sebagian, tapi itu lumayan sudah memiliki filosofi yang sangat luar biasa. Bahkan saya juga pernah menggali beberapa prasasti yang berhuruf dan bertuliskan Lemurian itu di salah satu gunung di Garut di Jawa Barat yang namanya Gunung Sadahurip. Di sana ada huruf dan bacaan, sebetulnya itu baru sebagian, tapi itu lumayan sudah memiliki filosofi yang sangat luar biasa. Di video ini salah satu prasasti yang saya gali di Sadahurip, dan ternyata itu mengandung huruf Lemurian, huruf yang sangat kuno sekali, yang saya percaya ini adalah akar dari semua huruf yang ada di dunia. Di video itu baru 4 bait, sebetulnya masih banyak bait-bait lain, tapi masih tertutup rumah-rumah orang lain. Itu juga saya gali di salah satu halaman rumah penduduk. Jadi saya belum berani melanjutkan penggalian karena harus ada izin ternyata. Jadi untuk sementara ya baru satu itu Bu. Jadi sebenarnya masih banyak. Tempat lain pun masih banyak, termasuk di Suliki, dan saya sudah berkeliling ke seluruh Indonesia, dan ternyata di seluruh Indonesia ini luar biasa sekali peninggalan peradaban yang menunjukkan luar biasanya leluhur bangsa kita. Termasuk di Gunung Padang. Saya meneliti Gunung Padang yang di Cianjur pula. Saya tomografi, saya ya dengan berbagai macam penelitian lah. Termasuk georadar, geolistrik, geomagnet, dan mengukur dengan berbagai macam alat-alat yang memang sekarang ada. Subhanallah, luar biasa Kang Diki. Nah, yang menarik di Indonesia ya adalah kecerdasan yang menurut saya ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin belum bisa diapresiasi. Ternyata Kang Diki sejak 2007 sudah menggali, sudah menemukan huruf-huruf Lemurian yang mungkin biasa sekarang disebut zaman Atlantis ya, atau mungkin ada yang lebih tepat menurut Kang Diki. Jadi bangsa kita itu baru terkagum-kagum, baru sadar ketika penelitian yang dilakukan oleh orang asing, beberapa orang ya, tapi salah satu yang fenomenal kan saintis Brasilia ya, Brasil, Profesor Aricio Santos ya.
Setelah itulah baru mulai dibahas. Tapi seperti biasa di Indonesia, kita membahas itu seperti mercon, sibuk sebentar, lupa. Kita tidak membuat sebuah komunitas atau membuat suatu badan yang secara khusus menggali, meneliti, dan mencari tahu apa manfaatnya semua ini untuk membangun peradaban ke depan. Jadi saya ingin mendapatkan refleksi dari Kang Diki ya. Boleh dikatakan sudah 27 tahun nih atau lebih Kang Diki mencermati ini. Mungkin awalnya berjalan sendiri, kadang-kadang dapat gangguan sana sini, tapi terus saja berjalan. Dan saya melihat lebih dulu orang asing mengapresiasi lebih daripada mungkin teman sebangsa kita. Boleh cerita Kang Diki gimana selama ini pengalaman perjalanannya sampai menemukan huruf Lemurian, lalu kemudian dunia mengenal itu semua, dan barulah kita mulai sadar. Silakan Kang Diki. Sebetulnya Bunda, bawaan orok saya ini, saya punya kemampuan ini sejak lahir sebetulnya. Ada dorongan sangat kuat untuk mempelajari segala sesuatu di universe ini secara lebih mendalam. Termasuk kemampuan-kemampuan yang saya miliki sekarang ini sebetulnya bawaan lahir. Jadi saya tidak belajar kepada satu guru atau lain guru, maksudnya guru yang ini ya, yang sekarang ada secara formal. Tapi saya belajar dari universe. Saya belajar dari alam, saya belajar dari penggalian fenomena dan sebagainya yang ada di alam semesta ini. Dan ternyata itu sangat luar biasa. Memang tantangannya tuh sangat banyak. Mereka yang merasa terancam, terganggu oleh keberadaan saya itu sangat banyak. Bahkan saya pernah mengalami hal-hal yang mengancam keselamatan itu sudah tidak terhitung lagi Bunda. Jadi termasuk mobil saya pernah dibom, saya pernah ditodong oleh senjata-senjata dan sebagainya, itu sudah biasa. Dan bahkan sampai sekarang pun ancamannya itu sangat luar biasa. Tapi saya jalan terus. Karena saya yakin bahwa Sang Maha Pencipta itu pasti melindungi. Dan saya sangat yakin itu. Asal kita benar-benar yakin dan kita berjalan bersama Sang Maha Pencipta, insya Allah segala sesuatunya itu bisa berjalan dengan baik. Karena semua cobaan itu adalah semata-mata penguatan diri kita. Semakin kita sulit di dalam menjalankan sesuatu, semakin kita akan semakin kuat. Nah, jadi semua ini adalah pelajaran buat saya. Profesor Arcio Santos itu almarhum dan itu dilanjutkan oleh Frank Joseph Hoff. Frank Joseph Hoff itu pernah ketemu dengan saya dan ngobrol langsung. Dan dia sangat meyakini bahwa the cradle of the civilization atau awalnya yang namanya peradaban itu berasal dari kita. Beliau sangat meyakini itu, sangat meyakini. Bahkan dengan sangat yakinnya, disinilah awal dari kehidupan. Menurut Frank Joseph Hoff, yang dia itu adalah penerus dari Arcio Santos yang mengatakan bahwa Atlantis dari sini. Kemudian Stephen Oppenheimer dan penelitiannya bahwa DNA itu berasal dari sini dan sebagainya. Itu sudah banyak sekali ilmuwan-ilmuwan luar yang membuktikan justru. Dan pengalaman saya ketika saya mempelajari semuanya ini, ternyata dari sana banyak sekali ilmu yang bisa kita jawantahkan pada zaman sekarang. Termasuk ternyata teknologi-teknologi itu sangat canggih pada masa lalu. Dan itu saya buktikan ketika saya meneliti Gunung Padang. Salah satu batuan, dan semua batuan di Gunung Padang itu ternyata mengandung teknologi yang sangat luar biasa. Nama teknologinya itu elemen Vatera menurut bahasa Lemurian. Itu percampuran antara logam dengan batuan. Makanya kenapa di sana ada batuan yang seperti dalamnya itu mengandung besi. Dan batuan di Gunung Padang itu ketika ditempelkan seng dan tembaga, itu ternyata mampu mengeluarkan listrik dengan ampere yang besar. Jadi memang pada masa lalu itu banyak sekali teknologi-teknologi yang tersembunyi dan bisa kita gali dan kemudian kita manfaatkan zaman sekarang. Contohnya, ada satu benda yang mengandung thorium. Ternyata benda itu mengeluarkan energi.
Nah, itu yang sekarang saya buat sekarang dengan membuat baterai thorium. Karena baterai thorium itu dia bisa nyala dari peluruhan. Jadi mungkin nanti yang namanya HP ini dan sebagainya, ini hanya bisa dengan tetesan air dan dia bisa langsung nyala. Dan itu bisa saya buktikan nanti. Dan kita bisa belajar banyak dari peninggalan peradaban-peradaban tersebut. Terutama tentang teknologi-teknologi yang sangat canggih apabila kita terjemahkan pada masa sekarang. Begitu Bunda. Silakan Bunda, dilanjut. Subhanallah, luar biasa Kang Diki. Tadi disampaikan bahwa sejak orok ya ini bawaan lahir. Jadi saya melihat memang banyak sekali orang-orang yang Allah pilih ya untuk memutar arah sejarah. Jadi roda perputaran sejarah kembali terjadi. Nah, kalau kita lihat referensi Kang ya, ini kan disebutkan 75.000 tahun sampai 11.500 tahun sebelum Masehi ya. Kalau kita lihat time frame-nya ini bahasa Atlantis ya. Atau mungkin referensi Kang Diki bisa menjelaskan lebih jauh. Tapi yang saya ingin tanyakan adalah tadi Kang Diki baru menyebutkan tentang teknologi. Bahwa peradaban kuno ini amat sangat canggih. Jadi artinya kan sekian ribu tahun yang lalu teknologinya sudah sangat canggih. Bahkan kalau kita lihat ya, saya biasa kalau berdialog dengan yang mulia dari AKI misalnya, dengan ketuanya tuh, dan juga beliau selalu mengatakan, coba lihat, yang membuat Borobudur kan bukan sekian ribu tahun lalu, atau kita masih bisa berdebat misalnya tentang perjalanan demikian itu, atau kapal layar misalnya, itu mungkin lebih jauh lebih modern. Tapi bangsa kita ini kan bangsa yang luar biasa, punya peradaban yang luar biasa, dan mungkin ini yang akan diputar lagi oleh Allah, sehingga kok muncul gitu. Saya melihat di hampir semua hal bertemu dengan orang-orang yang saya yakin itu dipertemukan atau diperjalankan untuk sebuah misi yang agung, dan orangnya sama persis dengan Kang Diki. Pokoknya mau diancam, mau dicemooh, sak dunia mau mati, sak dunia mau dia tidak selamat, tapi yakin dituntun oleh Allah dan jalan terus. Nah, ini yang saya ingin tanya, kira-kira bagaimana ini ya supaya ilmu atau teknologi yang sudah ada di Nusantara atau di Indonesia sekian ribu tahun yang lalu kita gali dan kita lakukan percepatan sehingga bangsa ini bisa bangkit begitu loh, Kang Diki ya. Mohon dijelaskan menurut Kang Diki apa yang bisa kita ambil dari peradaban Lemurian ya, peradaban kuno yang dibuktikan, diyakini dan dibuktikan lebih canggih bahkan dari peradaban manusia yang ada saat ini. What shall we do? Apa yang kita lakukan? Terutama di Indonesia dalam kondisi seperti saat ini, sehingga kita bisa menjalankan tugas sejarah, tugas ilahiyah ya, untuk menjalankan sesuatu yang besar, perubahan yang besar, bukan hanya untuk Indonesia, tapi seperti yang sering kita katakan, ini untuk menjadi pembawa terang ya, menjadi mercusuarnya dunia. Strateginya Kang Diki ya, silahkan. Iya Bunda, memang banyak referensi-referensi yang sebetulnya masih bisa dibuktikan secara masih bisa dibantah, bukan dibuktikan. Jadi masih banyak yang bisa kita meneliti ulang dan membuktikan bahwa ternyata referensi-referensi yang berdasarkan sejarah itu ternyata dibuat oleh para pemenang perang. Dan setelah melalui carbon dating, ini satu contoh saja di Gunung Padang. Di carbon dating itu sebetulnya itu puluhan ribu tahun sebelum Masehi.
Tapi kalau diambil lebih bawah lagi itu bisa sampai 80.000 tahun sebelum Masehi. Nah, berarti itu zaman siapa dan bagaimana? Nabi mana? Kalau misalnya kita bertanya, itu zaman Nabi mana? Dan sebagainya. Apakah Adam sejauh itu? Tapi ternyata ada satu bukti-bukti yang menunjukkan bahwa 1,7 miliar tahun yang lalu ada reaktor nuklir di Gabon, di Afrika. Dan itu tidak bisa dibantah. Bahkan 20.000 tahun sebelum Masehi, ada yang namanya perang nuklir di Kurusetra, di Mohenjo-daro. Banyak mayat-mayat yang di sana itu mengandung radiasi gamma. Dan banyak lagi bukti-bukti yang bisa kita munculkan bahwa ternyata masa lalu itu sangat canggih dan luar biasa canggih dan berbagai macam pembuktian-pembuktiannya. Karena bagaimanapun juga kita bicara tentang suatu peradaban, kita harus ada hasil penelitiannya. Dan selama ini saya meneliti. Selama ini saya menggunakan peralatan-peralatan yang memang standar digunakan oleh para peneliti. Misalnya salah satu contoh geolistrik, georadar, geomagnet, dan sebagainya. Kita juga punya tim yang kita mengeksplor seluruh peradaban yang ada di Indonesia dan seluruh dunia, termasuk ke Mesir juga, kemana-mana. Nah, di sana kita bisa membuktikan bahwa luar biasanya masa lalu, kenapa tidak kita eksplor lebih jauh lagi, lalu kita buktikan dalam bentuk teknologi-teknologi yang bisa dijawantahkan pada masa kini. Dan kemudian untuk Atlantis. Atlantis itu ada yang sepakat bahwa itu di 20.000 sampai di 75.000 atau 75.000 sampai 20.000 karena hitungannya mengecil kalau misalnya ke Masehi. Tapi ternyata sebelum Atlantis pun ada yang namanya Lemuria. Dan itu adalah jauh sebelum Atlantis itu ada, karena berdasarkan dari Lemuria, Atlantis itu berasal dari kata Atlan atau mereka yang memisahkan diri dari nenek moyangnya, yaitu Lemuria.